Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ma ni'amillahi wa ifdali. Yang kami hormati Pemda Kabupaten Mempawah, pada kesempatan kali ini Kabag Kesra, Polres Kabupaten Mempawah beserta jajaran, Ketua Umum DKM Masjid Agung Al-Falah pada kesempatan kali ini diwakili oleh Haji Sayyidi SAG selaku Ketua Masjid, Ketua MUI beserta jajaran, Basnas Kabupaten Mempawah, Rombongan Safari Fajar Kabupaten Mempawah, Ketua Yayasan Ulaika Ashabul Maimanah beserta jajaran, dan Ketua Umum Majelis Sholawat Ashabul Maimanah beserta jajaran, dan semua jamaah dan tamu undangan pada kesempatan silaturahmi akbar ini dalam rangka syiar Islam, yaitu membumikan sholawat, bertepatan pada pertemuan yang ke-114 di Masjid Agung Al-Falah yang tercinta ini. Alhamdulillah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan, yaitu pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, telah dipimpin oleh vokalis beserta teman-temannya. Yang kedua, sambutan pengurus Masjid Agung Al-Falah Mempawah. Sambutan kedua yaitu sambutan Ketua Umum DPP Majelis Sholawat Ashabul Maimanah. Acara selanjutnya yaitu tausiah dan pengamalan sholawat Zuhdatud Da'wah bi afdalis sholawat atau sholawat 40. Yang berikutnya yaitu doa atau penutup. Menginjak acara berikutnya yaitu pada sambutan-sambutan. Sambutan pertama diberikan kesempatan kepada Al-Mukarram perwakilan Masjid Agung Al-Falah, Bapak Ustadz Haji Sayyidi SAG. Kami persilahkan dengan segala hormat, tempat dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz yang akan memberikan ceramah serupa. Yang saya hormati Ketua Majelis Sholawat Ashabul Maimanah Kalimantan Barat, Bapak-bapak yang ada di jiran pertama sebagai pembawa selawat sampai ke hari kiamat nanti, dengan syafaat baginda Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang hadir bersama Majelis Sholawat Ashabul Maimanah yang saya hormati.
Berdirinya saya di sini bukan sebagai ketua masjid, hanya mewakili karena ketua yayasan Haji Sahril dalam keadaan kurang sehat. Di bawahnya ada namanya ketua masjid, yaitu DRS Haji Muhammad Ali Bakar. Beliau sebelahnya hadir di sini karena beliau ada urusan, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan sekata dua kata. Alhamdulillah kami menerima Bapak Ibu hadir di Masjid Agung Al-Falah Mempawah, dan kami beri maaf menempatkan Bapak Ibu di bagian lantai awal dasar. Mohon dengan sangat, karena di samping saya ada imam Masjid Agung Al-Falah Mempawah, namanya Ustaz Haji Safani Wahari SPDI, Imam Sejana Pembaca Doa Al-Quran. Beliau imam, salah satu imam di Al-Falah Mempawah. Yang kedua Ustaz Ta'illah, beliau lagi cuti di Jawa pulang kampung. Jadi di masjid ada imam tetap, ada imam tidak tetap. Artinya imam tetap harian, imam tidak tetap pada hari Jumat. Alhamdulillah kami menerima Bapak Ibu jamaah selawat. Ini merupakan rahmat yang datang di Masjid Agung Al-Falah Mempawah, sekaligus datang di Kabupaten Mempawah. Kenapa? Kalau nggak salah ada hadis lain, kalau salah di monitor bayar. Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Kalau nggak salah itu hadis Muslim. Man sholla alayya, barang siapa yang berselawat kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya satu kali wahidan, maka sallallahu alaihi, maka Allah berselawat kepada yang bersangkutan itu sampai 10 kali. Mengapa demikian? Karena kalau Allah berselawat kepada kita, itu artinya kita mendapat rahmat dari Allah. Rahmat Bapak Ibu datang ke sini juga yang paling banyak rahmat kami datang Bapak Ibu. Berarti pertanda rahmat Allah, berkah Allah, ampunan Allah. Berarti Bapak Ibu jamaah majelis selawat, Ashabul Maimunah, serta orang-orang yang berselawat, al-mu'minuna, al-mu'minat, al-muslimuna, al-muslimat, mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah, diberi berkah oleh Allah, diampunkan oleh Allah pada hari kiamat nanti, dan mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Berarti Bapak Ibu lah yang masuk pertama surga, kami belakangan. Apa ya? Jadi sekali lagi kami menerima dengan sangat dan terima kasih. Ini merupakan rahmat Allah, Pak. Merupakan rahmat Allah. Bapak Ibu datang membawa kata-kata selawat. Berarti pertanda bahwa itu beri rahmat kepada kita, kemudian berkah kepada kita. Berarti kalau Allah seperti itu, pantas kita masuk surganya Allah, rahmat Allah itu. Tidak mungkin salat kita, tidak mungkin hati kita berulang-ulang kali, tak mungkin hati kita berulang kali itu masuk surga tanpa rahmat Allah. Rahmat Allah lah Bapak Ibu yang masuk di dalam surga, kami belakangan. Kemudian kaum muslimin seluruhnya, baik yang meninggal, ada yang belum meninggal, semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lewat neraka dulu.
Ya, artinya bila hisab wala azabin, tanpa hisab dan tanpa azab. Demikian yang sampaikan, mohon maaf dikurangnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya dari perwakilan pengurus Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Mempawah. Sambutan kedua yaitu dari Ketua DPP Ashabul Maimanah Pontianak Kalimantan Barat yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Muslim Haji Bustami. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta salawat dan salam serta curahkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Agung Al-Falah Mempawah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini kita sampai di tujuan kita, sampai kita di Masjid Al-Falah ini diberikan keselamatan oleh Allah SWT sampai kita pulang ke malam malam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan dan diberkahi oleh Allah SWT. Yang terhormat pemerintah Kabupaten Mempawah, kita yang mewakilinya, bagian Kesra pemerintahan Kabupaten Mempawah, Haji Bapak Rahmadi. Yang terhormat Ketua Dewan Masjid Agung Al-Falah yang diwakili oleh Bapak Haji Sayuti SPDI, yang terhormat Ketua MUI Mempawah, yang terhormat Ketua DMI Mempawah, yang terhormat Ketua Basnas Mempawah, dan yang terhormat pengurus Ketua Yayasan Ulama Ashabul Maimanah Bapak Ustaz Khairul As'ad, yang terhormat Dewan Pembina Majelis Selawat Ashabul Maimanah Al-Ustaz Layani, dan Dewan Persehat daripada Majelis Ashabul Maimanah yaitu Bapak Haji Abdul Qadir, dan yang terhormat Bapak alim ulama, para ustaz dan para hadirin sekalian, ada Bapak Haji, Ibu Hajah yang hadir pada pagi hari ini. Kami dari Majelis Selawat Ashabul Maimanah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada pemerintah Kabupaten Mempawah melalui bagian Kesranya dan pengurus daripada Masjid Agung Al-Falah Mempawah yang telah memfasilitasi kita untuk melaksanakan selawat pada pagi hari ini. Tidak mudah bagi Majelis Selawat Ashabul Maimanah ini untuk sampai di Masjid Al-Falah ini. Banyak liku-likunya. Pertemuannya tidak salah, 3 kali pertemuan dengan pengurus masjid dan bagian Kesra dari Mempawah. Menentukan waktunya, kami menentukan waktunya tidak menyangka pada hari ini bertepatan dengan 10 Asyura. Bukan berarti kami sengaja ya, tidak sengaja kami menentukan waktu pada waktu yang pertemuan pertama itu tanggal 6 Juli bertepatan dengan 10 Muharram, bertepatan dengan Asyura. Jadi begitu kita melihat kalender dan juga ada dan berita dari jemaah yang mengatakan bahwa Batakan 6 itu bertepatan dengan hari Asyura. Jadi banyaklah pemikiran-pemikiran dari jemaah, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, ibu-ibu lah yang banyak memberikan pikiran. Kami puasa pak, macam mana kami selawat, macam mana kami selawat berapa lah. Itu perjuangan kita inilah untuk menggunakan daripada selawat 40 inilah
bukti kita bahwa cinta kepada Rasulullah, bukti kita cinta kepada Rasulullah, kita melaksanakan safari ke Masjid Al-Aqsa ini juga merupakan pahalanya. Yang berpuasa lebih besar lagi pahalanya, dapat pahala perjalanan, dapat pahala puasanya pada hari ini. Bagi yang tidak puasanya tidak hari ini hanya puasa sunat, tidak puasa itu tidak apa-apa, tapi dapat pahala perjalanan, dapat pahala daripada salawat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT dan diberikan catatan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga kita diberikan keselamatan sampai pulang ke nanti. Saya rasa kami mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada terutama Pak Haji Sayuti yang telah memfasilitasi kami pelaksanaan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kami datang lagi sekali, misalnya ada waktunya entah berapa yang akan datang, Mas Tuhan memberikan waktu dan peluang kepada kami untuk melakukan kegiatan di sini. Tidak di sini lagi, pindah di atas lagi. Tapi ada syaratnya. Kata Pak Sayuti, di atas itu syaratnya tidak boleh membawa makanan atau minuman. Ya. Jadi bukan berarti kita disediakan tempat di bawah ini tidak boleh di atas, boleh di atas, tapi kita tidak boleh membawa makanan atau minuman walaupun berupa aqua gelas. Jadi tempat di atas itu khusus tempat melaksanakan sholat 5 waktu, jadi tidak boleh ada yang membawa makanan atau minuman. Kita juga harus menjaga kebersihan pelaksanaan pada sholat pada pagi hari ini, menjaga ketertiban, terutama bapak-bapak yang merokok. Kita merokok sih yang di masjid kita sambil jamaah itu makin yang boleh. Ya. Jadi sampah yang kita buat pada pagi hari ini itu sediakan kantongnya, masukkan tempatkan di tempat sampah. Ketertiban juga kita juga harus menjaga supaya itu pulang dari pelaksanaan sholat di Al-Falah ini tidak meninggalkan sedikit pun celah-celah daripada keburukan kita sholat pagi hari ini. Kita tinggalkan kebersihan, kita tinggalkan keamanan yang baik untuk Masjid Al-Falah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang dan pengurus masjid juga memberikan kesempatan kita. Saya rasa tidak pukul panjang lebar karena waktu telah menunjukkan pukul 11. Jadi mudah-mudahan kita pada pagi ini dapat melaksanakan selawat 40 dan setelah dari Masjid Al-Falah ini kita akan menuju ke Masjid Jami Keraton Mempawah di Desa Pedalaman Mempawah. Ya. Jam 1.30 setelah pada sholat zuhur, kita langsung menuju ke Masjid Jami Desa Pedalaman, Desa Pulau Pedalaman Mempawah. Saya rasa demikian sampai tadi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, menyinggung perasaan bahwa kita memperkuat masjid daripada Al-Falah dan bapak-bapak dan jemaah sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah sampai kita pulang ke rumah kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kata sambutan dari Ketua DPP Ashabul Iman Bapak Muslim Najib Bustami. Pesan beliau, Bapak Ibu, bagi yang puasa lanjut puasa, makin kuat mujahadahnya, makin besar pahalanya. Walaupun kita yang tegak, sabar. Majelis salawat setelah di masjid ini lanjut lagi Masjid Agung Masjid Keraton. Ya, acara yang selanjutnya yaitu tausiah dan dilanjutkan oleh Muhammad Salawat 40 yang akan disampaikan langsung oleh Tuan Guru Al-Ustaz Al-Zami As'ad. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu fi kulli waqtin wa hin wa iyyaka nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. Yang saya muliakan segenap jamaah pencinta sholawat yang hatinya selalu terhubung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemerintah Kabupaten Mempawah, bagian Kisra dan jajarannya yang dapat Al-Fakir sebut satu persatu, pengurus atau DKM Masjid Agung Al-Falah Mempawah, Bapak Haji Sayuti SKG, beserta jajaran yang dapat Al-Fakir sebut satu persatu, para orang tua, nasihat Majelis Sholawat Ashabul Maimanah, ketua yayasan, pengurus yayasan, ketua pengurus Majelis Sholawat dan jajarannya. Hari ini adalah 10 Asyura. 10 Asyura itu hari di mana Allah melepaskan ujian, bala, cobaan yang telah diberikan kepada para nabi dan para orang-orang saleh. Tidak ada orang baik, orang saleh, apalagi para nabi yang tak ada ujian dalam hidupnya. Semua Allah beri ujian. Kalau kita diberi ujian, itu tandanya Allah bukan berarti menyakiti kita, menzalimi kita, tetapi Allah sedang menyayangi kita dan ingin menaikkan derajat kita. Tak ada ujian tanpa kenaikan. Di sana Allah pun tahu, yang maha kuasa, yang maha alim, maha mengetahui bahwa hamba yang diuji itu pasti mampu. Namun ada hari yang spesial, di hari ini Allah lepaskan dari semua ujian itu para nabi. Nabi Nuh alaihi salam setelah berdakwah 900 tahun lebih, cuma 90 orang yang umatnya. Masih banyak umat Ashabul Maimanah 400 orang. Nabi Nuh cuma 90 orang, 900 tahun lamanya. Ashabul Maimanah belum setahun, udah 400 orang yang ikut. Ujian Masya Allah ditantang, disampaikan. Nabi Nuh alaihissalam mengeluarkan doa paling mustajab andalan para nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Nuh bilang, angkat tangannya, sudah tidak sanggup lagi, ya Allah turunkan azab kepada orang-orang zalim, orang-orang fasik. Baik, kata Allah, aku kabulkan. Buat kapal. Nabi Nuh buat kapal. Singkatnya, Allah naikkan air banjir besar, menenggelamkan seluruh alam dunia ini. Tidak ada yang tertinggal waktu itu kecuali di kapal Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh, ujian terbesarnya, laut semua dah bumi. Generasi kehidupan selain di kapal itu habis. Tinggallah yang di kapal itu 90 orang itu. Itu pun dah tua-tua dah, dah usul-usul dah. Yang muda-muda cuma anak Nabi Nuh alaihi salam 3 orang, Syam, Ham dan Yapis. Dah usul-usul yang ikut Nabi Nuh. Terombang-ambing berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan di lautan. Mau kemana? Tak ada darat. Tahan ke? Persediaan makanan cukup ke? Lapar. Tak ada yang bisa dimakan. Ada ikan-ikan dapatlah. Kalau tak ada, tak ada lah. Ujian yang sangat berat mempertahankan agama, akidah, bahkan ujian untuk mempertahankan keturunan manusia. Tapi sampailah 10 Asyura ini, Allah tampakkan kapal itu di atas sebuah bukit. Terhentilah kapal itu, barulah kehidupan bisa dimulai. Selesai ujian Nabi Nuh alaihi salam.
alaihissalam juga mendapat ujian. Tak tanggung-tanggung, tak kalah beratnya dengan Nabi Nuh. Dibakar hidup-hidup, masukkan dalam api dan ditumpuk oleh kayu bakar itu jadi macam api unggun. Karena apa? Karena Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala. Pada zaman itu di bangsa Mesopotamia zaman itu, bahwa disisakan yang berhala yang besar seperti yang paling besar kapaknya itu ditangkupkan di situ. Ketika ditanya, ini hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Ketika ditanya, hei Ibrahim, kau yang telah menghancurkan, kata Raja Namrud, berhala-berhala kami. Tidak, kata Nabi Ibrahim. Tuh, tengok tuh, patung yang paling besar tuh, Tuhan kalian yang paling besar tuh yang hancurkan anak-anak Tuhan ini. Mengampun kau, ya. Kalau orang Bugis sekarang kan, Ibrahim itu orang Bugis panggil ya. Mengampun kau, wahai Ibrahim. Tak mungkinlah patung itu bisa ngancurkan anak-anaknya. Tak ke dia patung. Bita kau nyangkut, kau bodoh, kau sembah pula. Kau kabarkan patung itu tak bisa berbuat apa-apa. Maukah kau menyembah Tuhan yang kau anggap Tuhan itu yang tak bermanfaat, yang tak memberi mudarat bahkan? Sadar tak tahu? Tapi karena hati sudah terkunci, Nabi Ibrahim dihukum dengan perbuatannya, dibakar hidup-hidup. Semua murid-murid Nabi Ibrahim, pengikut-pengikut Nabi Ibrahim sedih melihatnya. Nabi Ibrahim melenggang. Lalu Allah berfirman, berwahyu kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sejuk api itu ada masuk dalam freezer Nabi Ibrahim. Pandangan mata masuk api, pandangan rasa yang dirasakan Nabi Ibrahim masuk freezer. Sejuk api. Hari Asyura Allah lepaskan ujian itu. Singkat lagi, Nabi Musa dikejar-kejar bangsa Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya, sampailah berlari, bersembunyi, sampai akhirnya menembus sungai Nil, terbelah sungai Nil itu, lepas dari kejaran bangsa Fir'aun. Hari Asyura juga. Semua nabi-nabi sampai Nabi Yunus termasuk dalam perut ikan nun, ikan paus, berhari-hari tak ada yang bisa dibaca, cuma yang dibaca Subhanaka inni kuntu minaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ibu-ibu kalau dalam susah-susah baca itu, subhana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca itu. Oh, tukang jadid datang depan rumah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah. Tapi tunggu sebelum Asyura. Itu doa kepepet bu, benar. Saya sering dalam situasi itu. Kalau Nabi Nuh tadi itu salam ala Nuhin fil alamin, itu untuk hewan-hewan buas. Itu doa andalan Nabi Nuh. Di atas kapal, salamun ala Nuhin fil alamin. InsyaAllah rumah kita tidak akan ada binatang buas, ular, harimau, buaya. Dah tahu lah buaya ada kali dalam rumah. Pokoknya yang ular-ular yang buas-buas. Itu dia doa-doa andalan. Intinya Asyura ini semua umat merayakannya. Semua umat merayakannya. Umat Nabi Nuh merayakannya. Umat Nabi Ibrahim juga merayakannya, berpuasa juga. Umat Nabi Musa berpuasa juga, sampai umat-umat Nabi yang lain berpuasa juga, sehingga umat Nabi Muhammad pun juga berpuasa. Tetapi Nabi Muhammad SAW menyelisihkannya, membedakannya dengan umat-umat terdahulu. Puasalah di 9 harinya juga, kata Nabi. Tasu'a kita menyebutnya, lalu diringi dengan yang ke-10 jadi Asyura. Kalau umat dulu hari ke-10 ya, hari 9 dia tak puasa. Kita beda soal, hari ke-9 juga. Ini yang puasa hari ini, puasa hari ke-9 tak? Kemarin puasa. Bagus. Kalau puasa, lanjutkan puasa.
Tapi kedudukan puasa itu juga harus dipahami. Jadi secara fikih. Tadi saya tengok siang jemaah, ada yang muntah-muntah, ada yang tidak sanggup. Kata saya, puasa kedudukannya sunnah. Jika puasa yang sunnah memberi mudarat kepada kita sampai kita sakit, maka adalah menjadi berubah hukumnya dari sunnah adalah menjadi makruh puasa itu. Sama dengan kalau kita puasa sunnah, ini kita puasa sunnah nih, tiba-tiba Pak Keska ke Pak Wakil DKM masjid ke kumpulnya undang kita makan siang misalkan hari ini. Jamuan hakul muslim ala muslim, hak muslim terhadap muslim yang lain salah satunya adalah apabila dia undang hajatnya disampaikan, diajak makan disampaikan. Menjawab hak dia dengan kewajiban itu wajib hukumnya, ya kan? Ini puasa kita sunnah, gugurkan sunnah itu makan boleh kalau puasa itu sunnah. Tetapi kalau tidak mau lanjut juga boleh, asal kuatnya. Lebih bagus lagi bersolawat, bersyiar. Ini Pak DKM, Pak Saidi juga dengan jemaah mempoah yang lain. Memang beginilah kami ini terkumpul dari sekian belas orang. Sekarang ini bakalan tidak bisa semua nih Pak, ini 400 ada lebih dari sekian belas orang awalnya, hanya dengan niat awal ingin membumikan solawat yang dikenal dengan solawat 40. Penyusunnya adalah Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani, menyusun dari kitab dari Riyadul Jannah karangan Syekh Muhammad Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Disusunlah jadi 40 nomor solawat, semuanya Ibrahimiyah, asli dari Nabi, tapi tak ada yang sama nomor 40. Satu dengan kedua, ketiga itu tidak ada yang sama, pasti beda. Itulah kelebihannya. Dan inilah yang kami amalkan terus Pak. Kita mau kenalkan ini selawat Putra Kalbah, karya Putra Kalbah, guru dari guru kita semua. Banyak murid-murid Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani yang ada di Mempawah ini banyak. Jadi kita kembangkan di sini, kita kenalkan, kita buat ya menjadi mencintai, mengamalkan sholawat 40 ini. Nama aslinya adalah Zubdatud Da'wat bi Afdalis Sholawat. Nah, inilah yang ingin kita syiarkan, kita kenalkan. Setahun sekali kami memang berkunjung keluar kota untuk mengenalkan soal ini. Kemarin ke Tayan, hari ini ke Mempawah, tahun depan mungkin insya Allah ke Balai Karangan kita. Nah, ke Balai Karangan, insya Allah dari sana langsung ke Intiko. Nah, ini tidak pakai rapat-rapat, pakai putus kan ya. Kalau rapat banyak hal. Kami cenanya hubungan kacang ini bisa, jadi langsung putuskan. Balai Karangan, kumpulkan duitnya sekarang. Syiar untuk dakwah, untuk mengenalkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amal sholawat kita nih Pak, majelis Ansarul Maimanah nih ditambah dengan Asmaul Husna. Kalau ada PDM Bapak tuh Asmaul Husna. Lalu diawali dengan tawasul Asmaul Husna, kemudian sholawat Jibril, baru masuk sholawat 40. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menilai perjalanan syiar kita ini. Allah berikan balasan ganjaran baik di dunia maupun di akhirat atas ketulusan hati kita ini. Terima kasih kepada yang telah hadir semuanya. Demikian hadallahu ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,